Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisha Danika. Saya dari kelompok 1 dan pemateri 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian sejarah peradaban Islam dan kebudayaan. Langsung saja yang A, pengertian sejarah peradaban Islam. Menurut Amin, kata sejarah berasal dari bahasa Arab sejaratun, artinya pohon. Apabila digambarkan secara sistematika, sejarah hampir sama dengan pohon, memiliki cabang dan ranting. Bermula dari sebuah bibit, kemudian tumbuh dan berkembang, lalu layu dan tumbang. Demikian pula, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah peradaban Islam yang mengalami masa pertumbuhan, berkembang, lalu kemunduran dan hancur. Sejarah secara etimologi dapat diungkapkan dalam bahasa Arab, disebut tarika, yang bermakna ketentuan masa atau waktu, sedangkan ilmu tarika berarti ilmu yang mengandung atau yang membahas penyebutan peristiwa dan sebab-sebab terjadinya peristiwa tersebut. Literatur Inggris menyebut sejarah dengan istilah history, yang berarti pengalaman masa lampau dari umat manusia. Sejarawan Muslim Ibnu Khaldun mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia, tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat seperti keliaran, keramah-ramahan, dan solidaritas golongan, tentang revolusi dan pemberontakan oleh segolong rakyat melawan golongan yang lain dengan akibat timbul kerajaan dan negara-negara yang tingkat bermacam-macam, tentang bermacam-macam kegiatan dan kedudukan orang, baik untuk mencapai maupun dalam bermacam-macam cabang ilmu pengetahuan dan keahlian. Pada umumnya tentang segala perubahan yang terjadi dalam masyarakat karena watak masyarakat itu sendiri. Baiklah, yang B, pengertian kebudayaan. Agama Islam sangat memperhatikan ilmu pengetahuan di samping mendorong dan menyeru agar dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu besar menaruh perhatian agar para sahabat belajar menulis, sehingga setiap tawanan perang Badar yang pandai baca tulis dan tidak mampu menembus akhirnya harus mengajar 10 anak-anak kaum muslimin sebagai tebusan di atas dirinya. Kemudian beliau juga telah mendorong para sahabat agar mempelajari bahasa-bahasa saat beliau mengutus para dai dan para utusannya kepada para raja dan amir di luar Jazirah Arab. Di tengah mereka tidak ada rumus yang lebih akur dan berkenan dengan hak wanita muslimah untuk berilmu daripada bertahan seorang wanita penduduk Madinah kepada Umar bin Khattab ketika kedepan kaum muslimah dan mendorong mereka agar tidak memberi mahar kepada istri mereka lebih besar dan dari iman yang diterima para istri Rasulullah SAW. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah mereka tidak ada rumus yang lebih akur dan berkenan dengan hak wanita muslimah untuk berilmu daripada bertahan seorang wanita penduduk Madinah kepada Umar bin Khattab ketika kedepan kaum muslimah dan mendorong mereka agar tidak memberi mahar kepada istri mereka lebih besar dan dari iman yang diterima para istri Rasulullah SAW. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari kelompok 1. Di sini kelompok kami membahas tentang konsep dasar sejarah peradaban Islam. Oke, ini saya akan melanjutkan bagian dari isi makalah kelompok kami tentang rumusan masalah yang kedua, yaitu tentang metode dan ilmu-ilmu apa saja yang digunakan dalam sejarah peradaban Islam. Metode yang digunakan dalam sejarah peradaban Islam mengingat objek sejarah pendidikan Islam sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai agamawi, filosofi, sosiologi, serta psikologi. Maka sesuai dengan nilai tersebut, metode yang digunakan dalam sejarah peradaban Islam meliputi 3 metode. Metode yang pertama yaitu metode deskriptif.
berupa ajaran dari Rasulullah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Metode yang kedua yaitu metode komparatif. Metode komparatif yaitu mengaitkan atau menyatukan fakta-fakta yang terjadi dan berkembang. Metode yang ketiga yaitu metode analisis sintesis. Metode yang membahas serta meneliti istilah-istilah dan pengertian-pengertian yang diberikan oleh Islam. Itulah 3 metode yang digunakan dalam sejarah peradaban Islam. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ilmu apa saja yang digunakan dalam sejarah peradaban Islam. Ilmu yang digunakan dalam sejarah peradaban Islam meliputi ilmu bantu dan ilmu dasar. Pertama, saya akan menjelaskan tentang ilmu dasar yang digunakan dalam sejarah peradaban Islam. Ilmu dasar yang digunakan dalam sejarah peradaban Islam meliputi 8 ilmu. Ilmu yang pertama yaitu tentang ilmu paleografi, tentang tulisan-tulisan kuno. Ilmu yang kedua yaitu ilmu diplomatik, ilmu yang menyelidiki tentang tanggal, tempat, serta keaslian dokumen-dokumen resmi dan dokumen-dokumen tertulis. Yang ketiga yaitu ilmu epigrafi, tentang dokumen resmi, tidak resmi, serta dokumen yang bersifat pribadi. Ilmu dasar yang keempat yaitu tentang ilmu kronologis, ilmu pengetahuan yang membahas tentang kesatuan waktu. Ilmu dasar yang kelima yaitu tentang ilmu sigilografi, ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang segel-segel yang digunakan oleh para pejabat tinggi seperti para khalifah, raja, gubernur, serta yang lain-lain. Ilmu dasar yang keenam yaitu ilmu pengetahuan tentang tanda atau simbol-simbol istimewa. Ilmu dasar yang ketujuh yaitu ilmu numismatik, ilmu yang menguraikan secara deskriptif mengenai mata uang. Ilmu yang terakhir dalam ilmu dasar sejarah peradaban Islam yaitu ilmu genealogi, tentang asal-usul para pembesar. Itulah 8 ilmu dasar yang digunakan dalam sejarah peradaban Islam. Selanjutnya yang terakhir tentang ilmu-ilmu bantu yang digunakan dalam sejarah peradaban Islam. Ilmu bantu yang digunakan dalam sejarah peradaban Islam meliputi 5 ilmu. Ilmu yang pertama tentang ilmu geografi, membahas tentang sejarah, letak geografi suatu wilayah sejarah peradaban Islam. Ilmu yang kedua yaitu tentang ilmu sosiologi, membahas tentang sosial kultural atau sosial budaya secara umum. Ilmu bantu yang ketiga yaitu ilmu antropologi, dengan menggunakan metode pengumpulan fakta-fakta mengenai kejadian dan gejala masyarakat dan kebudayaan serta pengolahan secara ilmiah. Ilmu bantu yang terakhir ilmu bantu yang keempat yaitu ilmu arkeologi, tentang warisan masa lampau. Dan ilmu bantu yang terakhir yaitu ilmu sejarah, tentang perkembangan peristiwa sejarah peradaban Islam. Itulah penjelasan tentang metode dan ilmu-ilmu yang digunakan dalam sejarah peradaban Islam. Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam. Secara umum, sejarah mengandung kegunaan yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Hal demikian disebabkan karena sejarah menyimpan atau mengandung kekuatan yang dapat menimbulkan dinamisme dan melahirkan nilai-nilai baru bagi perkembangan kehidupan manusia. Pada dasarnya, minimal ada 2 manfaat dalam studi sejarah peradaban Islam, yaitu yang pertama, bersifat umum. Sejarah peradaban Islam mempunyai kegunaan sebagai faktor keteladanan. Kenyataan ini sejalan dengan apa yang tersurat dan tersirat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik bagi kamu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Yang kedua, bersifat khusus. Maksudnya adalah yang bersifat akademis, karena kegunaan sejarah peradaban Islam selain memberikan perbendaharaan, perkembangan ilmu pengetahuan, teori dan praktek,
juga untuk menumbuhkan perspektif baru dalam rangka mencari relevansi pendidikan Islam terhadap bentuk perubahan dan perkembangan iptek. Dalam konteks ini, sejarah pendidikan Islam merupakan salah satu mata kuliah, maka kegunaan sejarah peradaban Islam diharapkan mahasiswa dapat A. Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam sejak zaman lahirnya sampai masa sekarang. B. Mengambil manfaat dari proses pendidikan Islam demi mencegah problematika pendidikan Islam pada masa kini. C. Memiliki sikap positif terhadap perubahan-perubahan sistem pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Sari, saya dari kelompok 1. Kelompok kami menjelaskan tentang konsep dasar dalam sejarah peradaban Islam. Nah, saya di sini akan menjelaskan pada poin periodisasi sejarah. Teman-teman, pertama-tama perlu kita ketahui bahwa periodisasi sejarah itu sangat penting dalam sejarah peradaban Islam. Karena dengan periodisasi sejarah, kita dapat mengetahui kronologi dari sejarah tersebut berdasarkan waktu yang sistematis dan juga tersusun. Oke, masuk ke poin pertama, yaitu periode klasik yang terjadi pada tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Nah, teman-teman, ternyata periode ini dibagi menjadi 3 fase lagi. Yang pertama ada fase ekspansi yang terjadi pada tahun 650 sampai dengan 1000 Masehi. Di sini bisa disebut juga dengan fase kemajuan dari peradaban umat Islam, karena ekspansi wilayah yang sangat besar menjadikan umat Islam menguasai beberapa wilayah sampai dengan Spanyol. Nah, kemudian teman-teman, di fase kedua ada fase desintegrasi pada tahun 1000 sampai dengan 1250 Masehi. Nah, di sini mulai terjadi perpecahan antara peradaban umat muslim, khususnya pada Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, yang menyebabkan pusat itu memproklamirkan pemerintahan atau kekhalifahannya sendiri. Nah, kemudian fase ini ditandai dengan terebutnya Baghdad oleh Hulagu dan dihancurkan pada tahun 1523. Nah, teman-teman, ternyata fase desintegrasi ini sebelumnya telah terjadi pula fase pradesintegrasi yang terjadi saat-saat kekuasaan umat Islam masih berjaya. Kasusnya masih sama, yaitu ada sekelompok orang yang ingin membuat kekhalifahan sendiri di Baghdad. Nah, sekian penjelasan dari saya periodisasi sejarah pada poin A. Terima kasih. Oh iya, ada tambahan lagi bahwa fase disintegrasi ini berpengaruh pada politik, namun berpengaruh juga dalam budaya dan selanjutnya ke agama, sehingga bisa dikatakan bahwa pada saat itu masyarakat Islam mulai terpecah belah. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Nur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan periode pertengahan pada tahun 1250 sampai 1500 dan periode modern 1800 sampai sekarang. Pada periode pertengahan ini juga dibagi ke dalam 2 fase, yaitu A, fase kemunduran, dan fase 3, kerajaan kejayaan. Pada masa ini, desentralisasi dan desintegralisasi bertambah meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah, demikian juga antara Arab dan Persia bertambah tampak. Dunia Islam pada zaman ini terbagi menjadi 2, yaitu bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara, dengan Mesir sebagai pusat, dan bagian Persia yang terdiri atas Balkan, Asia Kecil,
Persia, dan Asia Tengah dan Iran sebagai pusat. Yang B, fase 3 kerajaan besar. Fase ini dimulai dengan zaman kemajuan, kemudian zaman kemunduran. 3 kerajaan besar tersebut adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safavi yang berada di Persia, Kerajaan Mughal di India. Pada kemajuan, 3 kerajaan tersebut mempunyai kerajaan masing-masing terutama dalam bentuk literatur dan arsitek. Masjid-masjid dan gedung-gedung indah didirikan di zaman ini yang masih dapat dilihat di Istanbul, di Tabriz, Isfahan, serta kota-kota lain di Iran dan di Delhi. Perhatian terhadap ilmu pengetahuan masih kurang sekali. Sedangkan di zaman kemunduran, Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Kerajaan Safavi dihancurkan oleh serangan-serangan. Dan daerah kekuasaan Kerajaan Mughal diperkecil oleh pukulan-pukulan raja-raja. Dan di India, kekuatan militer dan kekuatan politik umat Islam menurun. Umat Islam dalam keadaan kemunduran drastis. Dalam masa itu, Eropa dengan kejayaan-kejayaan yang diangkut dari Amerika dan Timur jauh bertambah kekaya dan maju. Akhirnya, Napoleon pada tahun 1798 Masehi menduduki Mesir sebagai salah satu pusat Islam yang penting. Jatuhnya pusat Islam ini di tangan Barat mengisafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban yang lebih tinggi daripada peradaban Islam dan yang merupakan ancaman bagi hidup umat itu sendiri. Yang ketiga, pada periode modern 1800 Masehi sampai sekarang ini. Periode ini merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Ekspedisi Napoleon di Mesir yang berakhir pada tahun 1801 Masehi yang berakibat jatuhnya Mesir ke tangan Barat membuka mata dunia Islam terutama Turki dan Mesir akan kemunduran dan kelemahan umat Islam dibandingkan dengan kemajuan dan kekuatan Barat. Atas dasar itulah maka raja-raja dan para pemuka Islam mulai berpikir bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali serta mencari jalan untuk mengembalikan balance of power yang telah pincang dan membahayakan kehidupan umat Islam. Ciri-ciri umat Islam periode modern ini adalah keadaan yang membalik dengan periode klasik, dalam arti bahwa periode ini umat Islam sedang menaik sementara Barat sedang dalam kegelapan. Sedangkan pada periode modern ini umat Islam sedang dalam kegelapan dan Barat sedang mendominasi dunia Islam dan umat Islam ingin belajar dari Barat tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.